Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Ari Lesmana yang merupakan vokalis utama dari band indie populer 420 menjadi sorotan akhir-akhir ini. Ia dikenal dengan suara emasnya yang khas dan mampu menyentuh hati pendengarnya. Sebagai salah satu pendiri 420, band yang terbentuk pada tahun 2010, Ari membawa sentuhan unik dalam setiap lagu yang dibawakannya, dengan lirik-lirik yang puitis dan penuh makna. Biodata Ari Lesmana menunjukkan perjalanan hidup yang cukup unik dan inspiratif sebelum ia dikenal luas sebagai vokalis utama grup musik 420. Pria berbakat ini lahir di Pekanbaru, Riau, dan sempat menempuh jalan hidup yang jauh dari panggung musik. Sebelum akhirnya memilih untuk fokus mengembangkan karir di dunia seni suara, Ari pernah menjalani kehidupan sebagai karyawan kantoran di ibu kota. Ari Lesmana adalah musisi asal Minangkabau yang besar bersama band kenamaan 420. Musisi yang membawakan musik bergenre pop indie ini dikenal dengan aksi panggungnya yang nyentrik. Tidak hanya itu, musik yang ia bawakan pun dibingkai dengan kata-kata khas sastrawi yang bermakna dalam. Adukan nilai seni Ari dan kawan-kawan membuat band yang punya singkatan 420 itu musiknya dikenal dengan sebutan musik anak senja. Namun banyak fakta-fakta seputaran Ari yang tidak begitu banyak diketahui publik. Ari Lesmana adalah putra dari sang ayah yang berasal dari Pariaman dan ibu dari Baso, Agam. Ia tumbuh besar di kota Pekanbaru. Di sana, ia hidup sebagai anak dari perantau Minangkabau. Jauh sebelum terjun ke dunia musik, Ari adalah seorang mahasiswa. Sebagai pelajar, ia berhasil menyelesaikan kuliah hingga S2 dengan waktu yang terbilang singkat. Aku 2005 keluar dari Pekanbaru, lanjut kuliah ke London School di Jakarta, katanya dikutip dari tayangan YouTube Has Kreatif. Ari bercerita, kuliah di kampus bertaraf internasional sebenarnya bukanlah keinginannya. Aku pengen kuliah di UI, tapi nggak lulus. Terus pengen ke IKJ, tapi dilarang sama bapak. Jadilah ke London School, ungkapnya. Namun ternyata, di sana dia punya prestasi akademik yang terbilang bagus. Sampai S2 aku di sana. Aku dapat gelar Master of Degree itu di umur 22 tahun, kenang Ari. Kemudian pernah juga bekerja di salah satu perusahaan event organizer terbesar di Indonesia. Tapi ternyata aku lebih suka bermusik. Kebetulan pas pindah ke IO, 420 udah mulai jalan, jadinya resign, tutur Ari. Bersama 420, Ari sudah bermusik sejak tahun 2010 silam. Namun, band dan lagu-lagunya justru baru dikenal khalayak luas tahun 2014. Selain bermusik, ia juga melakoni dunia peran. Teranyar dia tampil di film band Jody sebagai Gele. Sebagai musisi keturunan Minang, Ari sendiri mengaku tidak bisa melepaskan identitas tersebut dalam kesehariannya. Meskipun kini telah sukses di dunia hiburan, Ari Lesmana tidak melupakan pentingnya pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan YouTuber Gofar Hilman, Ari mengungkapkan bahwa ia adalah lulusan S2 di London School of Public Relations jurusan Corporate Communication. Bahkan, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk pendidikan tersebut. Awalnya, keputusannya untuk mengejar pendidikan tinggi hanya bermula dari keisengan saat mendampingi temannya yang ingin mengambil beasiswa tersebut. Namun, keisengan itu berubah menjadi sebuah perjalanan pendidikan yang membanggakan. Tak hanya soal karir dan pendidikan, profil Ari Lesmana juga tidak boleh melewatkan sisi romantisnya. Bersama J. Dalis,
Pasangan ini telah menjalin hubungan sejak 2015 dan menikah pada tahun 2017 lalu. Kemesraan mereka tidak hanya terpancar di media sosial, tetapi juga dalam hobi bersama, yaitu menjelajahi keindahan alam. Dengan cerita inspiratifnya, Ari Lesmana bukan hanya menjadi idola di dunia musik, tetapi juga menjadi teladan bagi banyak orang yang bermimpi besar dan berani mengejar impian mereka. Kesukaan Ari Lesmana terhadap musik sudah tertanam sejak dini. Ia sudah menyukai dan belajar dasar-dasar audio dan teknik rekaman di sebuah studio lokal. Proses pembelajaran ini menjadi fondasi kuatnya dalam membentuk karakter dan identitas yang akan dibawakan olehnya di 420. Tahun 2010 merupakan titik nol untuk Ari Lesmana dalam memulai karir bersama rekannya yang membentuk band bernama 420. Nama Ari Lesmana kini makin dikenal publik tanah air. Ia merupakan sosok musisi multitalenta yang dikenal luas sebagai vokalis dari grup musik indie populer, 420. Lahir di Pekanbaru, Riau, pada tahun 1993, Ari Lesmana telah menorehkan namanya di industri musik Indonesia. Sosoknya mendapat pengakuan di dunia musik dari publik melalui suara khasnya dan lagu-lagu 420 yang menyentuh hati banyak pendengar. Selain bermusik, ia juga memiliki pengalaman di dunia akting dan pernah bekerja di bidang marketing. Grup musik 420 yang digawangi Ari Lesmana terbentuk pada tahun 2010 di Jakarta. Bersama 420, Ari telah merilis album-album yang sukses di pasaran, mulai dari Setengah Dulu, Lelaku, Jangan Minta Nambah, dan Ego Fungsi Otak. Lagu-lagu 420 yang liriknya puitis dan musiknya yang easy listening telah memikat hati banyak penggemar musik indie di tanah air. Sebut saja deretan lagu seperti Aku Tenang, Zona Nyaman, dan Fana Merah Jambu. Popularitas Ari Lesmana semakin meroket berkat media sosial, terutama TikTok. Video-videonya saat menyanyikan lagu, khususnya lagu Mangu, seringkali viral dan mendapatkan jutaan penonton. Penampilannya yang menyentuh saat menyanyikan lagu tersebut bahkan membuatnya dijuluki muadzin oleh para penggemarnya. Ia juga sempat menjadi muadzin dalam sebuah program Ramadan di kanal YouTube Vindes. Melansir berbagai sumber dan tayangan, sebelum terjun sepenuhnya ke dunia musik, Ari Lesmana memiliki latar belakang pendidikan yang solid. Ia meraih gelar S2 di bidang Corporate Communication dari London School of Public Relations, LSPR, melalui program beasiswa. Pendidikan ini tentu menjadi bekal berharga bagi Ari dalam mengelola karirnya di industri hiburan. Selain pendidikan formal, Ari Lesmana juga memiliki pengalaman kerja di dunia korporat. Ia pernah bekerja sebagai tim marketing di sebuah bank swasta selama kurang lebih 2 tahun. Pengalaman ini memberikan wawasan yang luas bagi Ari tentang dunia bisnis dan pemasaran, yang kemudian ia aplikasikan dalam mengembangkan 420. Kombinasi antara pendidikan yang mumpuni dan pengalaman kerja yang beragam menjadikan Ari Lesmana sebagai sosok musisi yang tidak hanya berbakat, tetapi juga cerdas dan profesional. Hal ini tercermin dari bagaimana ia mengelola karirnya dan mengembangkan 420 menjadi salah satu band indie paling populer di Indonesia. 420 adalah grup musik indie asal Indonesia yang beranggotakan Ari Lesmana, Nui, Rhodes, Andi Arman, Primandarido, dan Rian Maulana. Grup musik ini turut dibentuk oleh Robby Satria yang juga merupakan personel Geisha. 2. Mereka merilis album perdana Lelaku pada tahun 2015 yang berisikan lagu-lagu bergenre folk pop dengan lirik puitis seperti Fana Merah Jambu, Aku Tenang, Hitam Putih, dan Diam-Diam Ku Bawa Satu. 420 mulai dikenal secara luas di Indonesia setelah lagu dari album kedua mereka Ego Fungsi Otak, 2018, yang berjudul Zona Nyaman dipilih sebagai soundtrack film Filosofi Kopi 2, Band Jodi pada 2017. 3. Lagu lainnya yang populer dari album tersebut ialah Kusut, Kita Pasti Tua, dan Realita. Pada tahun 2019, mereka sukses menggelar tur perdana secara independen bertajuk Heliotropisme di 10 kota di Indonesia seperti Medan, Makassar, Malang, Palembang, Pontianak, Padang, Bogor, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Pekanbaru yang digelar dari bulan September hingga Desember 2019. Kiblat 420 di dunia musik tanah air ini lantas menjadikan musik indie yang awalnya hanya dikenal di kalangan masyarakat tertentu menjadi mulai dikenal luas oleh penikmat musik tanah air. Ini dibuktikan lewat popularitas dari lagu Zona Nyaman, bersamaan dengan popularitas lagu Akad milik Payung Teduh, Sekarang Parade Hujan, yang juga digarap di tahun yang sama. Kemunculan 420 di dunia musik tanah air juga diikuti oleh penyanyi solo maupun grup musik pendatang baru dari kaum indie seperti Nadine Amizah, Hindia, Feast, Pamungkas, Sal Priadi, Soegi Bornean, dan lain-lain. Pasalnya, musisi dari kaum indie bukanlah hal yang baru. Karena sebelum 420 dan artis-artis serupa lainnya, ada musisi yang juga beraliran serupa yang dahulu dikuasai oleh Float, Efek Rumah Kaca, Mocha, Naif, dan sebagainya.